semua baik-baik ya dan pastinya selalu sehat. Luar biasa. Selamat hari Minggu. Hari ini Kak Yumi udah rapi loh adik-adik. Kak Yumi udah mandi karena kita mau beribadah. Adik-adik juga ya. Iya, seperti minggu lalu Kak Vika lewat firman-Nya mengingatkan kita kalau kita beribadah tuh harus yang rapi, harus sudah bersih dan pastinya sungguh-sungguh pada Tuhan. Oke, karena semuanya udah rapi, Kak Yumi juga kita akan mulai ibadah. Semua bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kepadamu, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Tuhan baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, Tuhan yang sudah pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita berdiri. Kita mau angkat pujian kita, happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Katakan lagi. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita mau sambung pujian kita dengan lagu Tanganku ke Depan, Tanganku ke Belakang. Yuk, kita mau terus memuliakan Tuhan dan bergerak buat Tuhan. Haleluya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama tanganku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Udah dikirimin link buat ibadah sekolah minggu. Yes, aku udah siap, aku udah rapi, aku udah mandi, aku udah pakai baju sopan. Sekarang saatnya aku ibadah dengan sungguh-sungguh. Aku mau pakai TV dong, bantuin settingin TV dong, Yang bisa papa. Papa, bantuin. Papa. Cepetan turun, Papa, cepetan. Nggak sopan. Minta yang baik dong. Shalom, halo adik-adik semua. Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kakak yakin semuanya udah gak sabar untuk dengerin firman Tuhan hari ini. Kakak juga udah semangat banget pengen dengerin firman Tuhan nih. Apa yang Tuhan mau katakan ya buat aku hari ini, buat adik-adik semua, buat kakak juga. Sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mengerti dan kita bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian. Sebentar kami juga mau mendengarkan apa kata firman-Mu kepada kami.
Tuntun kami Roh Kudus supaya kami mengerti. Berikan kami pengertian dan hikmat supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk adik-adik semua yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita dengerin firman Tuhan sama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak punya beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apakah hari ini adik-adik berpakaian rapi? Ya. Kalau ya, dapat 1 poin. Pertanyaan kedua, apakah adik-adik memuji Tuhan dengan sikap yang baik? Ya. Kalau ya, dapat 1 poin. Yes. Berarti sudah 2 poin. Nah, sekarang ada pertanyaan yang ketiga. Apakah adik-adik mengikuti kakak berdoa dengan sikap berdoa yang baik? Ya. Kalau ya, berarti dapat 3. Yeah. Kalau no, berarti dapat 0. Jadi masih 2. Oke, sekarang lanjut lagi. Oke, ya. Sekarang, apakah adik-adik hari ini bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya. Kalau ya, berarti adik-adik dapat 4 poin. Yeay. Hebat. Aku dapat 4 poin. Yes. Kalau sudah dapat 4 Yes. poin, berarti ibadahnya hari ini udah sungguh-sungguh, udah luar biasa. Ya, nah sekarang nih kakak mau tanya pertanyaan yang ke berapa? 5. Pertanyaan kelima adalah, apakah adik-adik menjawab orang tua, papa, mama, atau orang yang lebih tua dengan cara yang sopan? Kalau adik-adik tidak berteriak, kalau adik-adik tidak marah-marah, tidak membentak orang tua dan orang yang lebih tua, maka adik-adik mendapatkan 1 poin lagi. Kalau enggak, berarti di soal nomor ini masih 0 nih. Ya, aku dapat 0. Mungkin tadi pagi ada yang marah sama mamanya atau teriak waktu dibangunin. Bangun, bangun. Apa sih, aku nggak mau bangun. Nah, itu bukan sikap yang sopan, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang ke-6. Sudah siap pertanyaan ke-6? Wah, siapa nih yang sudah dapat poin 5 dengan sempurna? Tapi yang lain juga jangan takut, hari ini kita belajar sama-sama firman Tuhan, oke? Sekarang pertanyaan yang ke-6. Apakah adik-adik mendengarkan guru adik-adik waktu sekolah dari rumah dengan baik dan mengikuti pelajaran dengan baik? Kalau ya, berarti adik-adik dapat tambahan 1 poin lagi. Kemudian, soal yang ke-7. Apakah adik-adik mengerjakan PR yang ditugaskan kepada adik-adik oleh ibu guru? Kalau ya, kamu juga dapat 1 poin lagi. Pertanyaan ke-8. Apakah adik-adik bersungut-sungut dalam 1 minggu ini, bersungut-sungut atau lebih banyak bersyukur? Bersungut-sungut itu mengeluh. Nah, siapa yang tidak mengeluh dapat tambahan 1 poin. Sekarang pertanyaan ke-9. Udah siap? Siapa yang enggak ngomong jelek tentang temannya? Tambah 1 poin. Dan yang terakhir ke-10. Siap pertanyaan ke-10-nya? Apakah adik-adik senang berdoa dan membaca firman Tuhan di rumah? Nah, kalau 10 pertanyaannya dijawab dan 10 pertanyaan bernilai yes,
Berarti adik-adik totalnya dapat 10 poin. Kalau misalnya ternyata cuma ibadahnya aja, karena kemarin Kak Vika baru habis cerita tentang ibadah yang baik ya. Ibadah dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Terus hari ini pada ibadah yang baik. Tapi apa kata Tuhan ya? Ternyata firman Tuhan ini bukan cuman ajarin satu hal, tapi banyak hal supaya kita menjadi sempurna seperti Kristus. Nah, kita baca Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Siap, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga berarti semuanya. Bikin PR, beribadah, bukan cuma ibadah aja atau bikin PR aja yang jago, tapi nggak ngerjain tugas sekolah minggu. Kalau ngerjain tugas sekolah, harus juga ngerjain tugas sekolah minggu dengan baik. Harus juga ngerjain tugas dari mama papa dengan baik. Jadi semuanya dilakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hari ini kita belajar sama-sama, ibadah dengan baik aja itu nggak cukup ya. Kita harus taat sama orang tua, kita harus sopan, gak boleh teriak-teriak sama orang tua, gak boleh gak sopan ya. Nah, Tuhan mau semua hal itu kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, siapa dari sini yang mau untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia atau buat diri sendiri? Gak asik, harus lakukan semuanya untuk Tuhan. Oke, sampai di sini perjumpaan kita dan firman Tuhan kita. Kakak percaya adik-adik semua dikuatkan, dan kalau adik-adik mau melakukan semua perintah Tuhan dengan baik, semua apa yang Tuhan mau, maka adik-adik harus membaca firman Tuhan, maka adik-adik harus berdoa minta tuntunan Tuhan setiap hari, supaya adik-adik dan kakak juga semuanya bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Poin aku nggak 10. Tapi gimana pun aku bersyukur sama Tuhan. Tuhan udah memberikan firman-Nya kepada aku, dan Tuhan hari ini bicara sama aku bahwa aku harus melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Semuanya aku mau lakukan buat Tuhan. Bukan cuma beribadah atau sekolah minggu aja, tapi aku harus belajar dengan baik. Aku harus minta maaf sama papa karena tadi aku gak sopan. Aduh, kenapa sih aku bisa gak sopan teriak-teriak sama orang yang lebih tua? Mulai sekarang aku mau minta ampun, dan mulai sekarang aku gak mau lagi teriak-teriak gak sopan sama papa. Semuanya aku mau jadi anak yang baik, bukan cuman ibadah aja, sekolah minggu aja, tapi semuanya aku mau jadi anak yang baik, dan aku mau melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Aku kan gak mungkin ya ngomong sama Tuhan, Tuhan cepet, Tuhan cepet. Makanya aku gak boleh ngomong kasar sama orang lain, gak boleh gak sopan sama orang lain, karena aku mau melakukan semuanya untuk Tuhan. Aku akan menganggap semuanya aku lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih, aku bersyukur dan aku gak mau jadi anak yang mengeluh dan gak sopan. Aku mau beribadah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini dia nih tantangan buat adik-adik sekalian di minggu ini. Masih ingat kan percakapan Vero dan kakaknya di minggu lalu? Coba bantu Vero untuk memberikan jawaban yang sopan kepada kakaknya. Kali ini jawabannya dikirim dalam bentuk voice note dari WA. Nah, ini dia contoh kirim jawabannya. Jawaban 1. Iya, Kak. Jawaban 1. Iya, Kak. Nah, sekarang kita lihat yuk jawaban Vero mana aja yang perlu diganti. Ver,
Nah, coba bantu cari jawaban yang lebih sopan. Fair? Ya, kenapa sih, C? Untuk yang ini, coba ganti nada bertanyanya Vero ke kakaknya menjadi lebih sopan. Vero, ini udah jam 10 loh. Terus kenapa? Jangan gangguin aku deh. Aku lagi kasih makan ayam aku sama sapi aku nih. Duh, ini juga perlu diganti nih. Coba diganti jawaban yang enak. Kamu nggak sekolah minggu? Ah iya, sekolah minggu lagi. Kenapa sih mesti sekolah minggu? Aduh. Untuk yang ini, kakak yang bantuin Vero ya. Jawaban yang lebih baik adalah, oh iya kak, terima kasih udah ingetin aku. Hampir aja aku lupa. Kamu nggak ganti baju tidur kamu dulu? Udah deh, yang penting kan nonton. Shh, diam. Kalau buat Tuhan sih pasti jawabannya, oh iya kak, perlu ganti ya? Aku ganti deh. Apakah adik-adik punya jawaban lain yang lebih oke? Nah, ini dia yang Itu sih terakhir. namanya bukan ibadah, itu namanya nonton. Berisik Aceh, berisik Ceh. Nah, kalau yang ini jawaban anak Tuhan harusnya gimana ya? Kirim jawaban adik-adik semua melalui voice note di WA. Oke, ditunggu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.